Nama saya Rifani Olivia Utapaya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan dan kesetaraan. Adalah stratifikasi sosial. Menurut Peter Asoroki mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Adapun proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama, stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, stratifikasi yang sengaja disusun. Dasar-dasar stratifikasi sosial adalah 1. Kekayaan, 2. Kekuasaan, 3. Kehormatan, 4. Ilmu pengetahuan, 5. Keturunan. Stratifikasi sosial yaitu 1. Stratifikasi sosial terbuka, 2. Stratifikasi sosial tertutup, 3. Stratifikasi sosial campuran. Konflik status adalah sebagai berikut. 1. Konflik status individu. Konflik ini dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batin sendiri. 2. Konflik status antar kelompok. Konflik status ini terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 3. Konflik status antar individu. Konflik ini terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Stratifikasi sosial. Dalam kajian sosiologi, unsur-unsur yang terdapat dalam stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan atau status. Menurut Rocha dan Warren, memaknai status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Apabila dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka kedudukan atau status dapat dimaknai sebagai tempat seseorang secara umum dalam atau lapisan masyarakat sehubungan dengan keberadaan orang lain, meliputi lingkungan pergaulan, harga diri, hak dan kewajiban. Tirin Asoroki menyatakan bahwa hak yang mengukur status seseorang secara spesifik dapat dilihat dari hal berikut, yaitu 1. Jabatan atau pekerjaan, 2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, 3. Kekayaan, 4. Faktor politik, 5. Keturunan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melakukan suatu peran. Modern yang memiliki struktur dan pembagian kerja sangat kompleks menuntut suatu individu untuk menjalankan suatu peran. Kondisi tersebut dapat membawa akibat, yaitu 1. Konflik peran, 2. Ketegangan peran, 3. Kegagalan peran, 4. Kesenjangan peran. Diferensiasi sosial. Menurut Surjono Soekanto, diferensiasi sosial mengacu pada klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Diferensiasi sosial memiliki sejumlah karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Diferensiasi sosial dalam masyarakat disebabkan oleh adanya ciri tertentu, yaitu ciri fisik, sosial, dan budaya. 2. Diferensiasi sosial merupakan proses penempatan individu atau kelompok dalam kategori sosial yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu. 3. Bersifat horizontal, tidak terkait dengan status sosial individu maupun kelompok dalam masyarakat. 4. Individu maupun kelompok yang terdiferensiasi umumnya hanya disatukan karena hasrat untuk menjadikan satu kesatuan. Wujud diferensiasi sosial. 1. Diferensiasi berdasarkan ras. Menurut Horton dan Hahn, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segi fisik maupun sosial. Cuvier membedakan manusia dalam 3 ras pokok, yaitu 1. Ras putih atau Kaukasoid, 2. Ras kuning atau Mongoloid dan orang Amerika, 3. Ras hitam atau Etiopoid, Australia dan Melanesia. Diferensiasi berdasarkan etnis atau suku bangsa. Menurut Koijaraningrat, etnis atau suku bangsa dapat didefinisikan sebagai suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. Diferensiasi berdasarkan agama. Agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. 4. Diferensiasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Menurut Faki, bahwa konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Penjelasan saya tentang perbedaan dan kesetaraan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.